Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang sahabat Lira semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Liliana Surya Fatima selaku dokter umum Rumah Sakit Lira Medica, yang siang hari ini kita akan membahas mengenal trauma ekstremitas fraktur bersama dengan Dokter Liliana yang sudah hadir pada siang hari ini. Tapi sebelum ke pembahasan, saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store, karena selain bisa appointment secara online, aplikasi Rumah Sakit Lira Medica juga bekerjasama dengan merchant-merchant pilihan spesial untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Oke, langsung saja kita akan menyapa Dokter Liliana yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Siang, baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, kali ini sebelum kita pembahasan, saya ingin tanya dulu nih, kesibukan dokter selain menjadi dokter Rumah Sakit Lira, apa nih di rumah nih? Oh, di rumah ya, ya di rumah saya aktivitasnya ya biasa sih, biasa ya? Ibu rumah tangga, tapi sehariannya saya ngisi poli umum Lira Medica. Oke, siap. Dok, ini kita siang hari ini akan membahas mengenal trauma ekstremitas fraktur ya dok ya. Nah sebenarnya kalau dari segi medis sendiri, trauma ekstremitas fraktur itu apa sih dok pengertiannya? Oke ya, jadi kan trauma ekstremitas di sini hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang fraktur ya. Itu bahasa awamnya, istilahnya kita adalah patah tulang ya. Patah tulang terutama di anggota gerak. Tapi patah tulang itu apa? Sebenarnya itu adalah kondisi di mana kontinuitas tulang itu terputus ya, terputus. Kan jadi tulang itu kan benda padat ya. Nah, terputusnya itu bisa secara total atau secara sebagian ya. Oke, nah terutama itu yang terjadi di tulang-tulang anggota gerak kita seperti tangan atau kaki. Itu biasanya disebabkan karena suatu tekanan ya. Tekanannya itu baik berupa dorongan ataupun tekanan dari atas, tarikan atau puntiran. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan struktur tulang tersebut. Oke, nah kalau misalkan tadi dokter sempat menyinggung nih mengenai gejala-gejala seperti itu dok. Tapi kalau misalkan ada lagi nggak dok gejala-gejala yang akan mengakibatkan yang namanya trauma ekstremitas fraktur ini dok? Oke, jadi biasanya kalau misalkan ya Mas nih biasanya banyak tuh orang tuh datang ke poli umumnya, keluhannya itu habis jatuh saat main futsal, jatuh terbentur batu ya. Itu biasanya keluhan kalau terjadi patah tulang. Yang pertama itu adalah nyeri ya, nyeri di area yang terbentur itu. Kemudian selain nyeri, bengkak ya, terutama bengkak. Misalkan kaki itu setelah terbentur tiba-tiba bengkak. Kemudian selain bengkak, juga ada tanda-tanda radang ya seperti panas. Kemudian biasanya ada perubahan bentuk ya kalau agak parah. Jadi misalkan yang lurus jadi agak bengkok, atau jadi panjang sebelah. Misalkan tangan itu ada yang panjang sebelah. Kemudian tidak bisa menggerakkan area yang cedera itu. Biasanya itu salah satu ciri-ciri terjadinya patah tulang. Oke, jadi untuk gejalanya banyak juga ya dok ya. Jadi misalkan tadi disebutkan bahwa ada nyeri ataupun panas gitu ya dok ya. Atau juga tadi yang lebih ketara mungkin yang agak panjang sebelah dok ya tangannya dok ya, bisa juga ya? Iya bisa juga itu. Nah sebenarnya kalau untuk trauma ekstremitas ini dok, yang fraktur ini kan ya, ada nggak jenis-jenisnya dok biasanya? Oh ya, jenisnya itu banyak ya. Jadi pertama itu ya, jadi klasifikasinya tadi yang pertama ada fraktur atau patah tulang yang komplit terputus total atau hanya sebagian ya. Kemudian yang kedua itu patah tulangnya terbuka atau tertutup. Jadi bisa aja contohnya kecelakaan itu terkena besi ya. Nancep gitu ya dari luar sampai ke tulang sampai patah. Nah itu kan terjadi hubungan antara tulang dengan udara luar ya. Biasanya itu lebih beresiko infeksi. Ada juga fraktur yang tertutup ya, tadi misalkan terbentur batu ya, jadi kulitnya tuh utuh ya, tapi dalam tulang atau ototnya itu bisa aja cedera. Kemudian dari gambaran foto ronsen itu dari bentuknya ya. Jadi ada yang misalkan seperti ini ya, ini misalkan tulang ya. Ada yang fraktur transversal, jadi hanya satu garis horizontal ya. Ada juga yang bentuknya spiral patahnya itu. Kemudian ada fraktur segmental. Segmental tuh ada di 2 titik. Contohnya nih patahnya. Ada juga komunitif itu
serpihan ya, serpihan. Jadi ada beberapa potongan-potongan patahan ya, itu nanti akan jadi pertimbangan dokter ortopedi untuk menangani patahan tersebut ya. Secara umum itu dulu ya pembagiannya. Jadi memang banyak juga ya dok jenis-jenisnya ya dok ya? Jenis-jenisnya banyak. Jadi ada yang spiral juga, ada yang macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalkan saya pribadi sih, kalau misalkan awam sih taunya patah tulang aja, ternyata banyak jenis-jenisnya dok ya? Nah, tadi sempat dibahas mengenai gejala-gejala dok. Nah, kalau kita udah ngerasa ada gejala-gejala yang kita rasain, terus kita biarkan, kira-kira ada komplikasi nggak dok? Ya, ada ya. Jadi banyak tuh orang yang gejalanya patah tulang, tapi mungkin takut datang ke dokter, akhirnya diurut dulu ya, habis itu datang ke kita tuh udah 6 bulan kemudian, atau 1 bulan kemudian ya. Apa sih komplikasinya? Yang pertama itu ada komplikasi akut sama kronik. Akut sama kronik. Jadi akut itu yang segera timbul kalau nggak diatasin. Biasanya yang akut itu agak gawat ya, sama kronik itu dia akan muncul beberapa bulan setelahnya. Jadi yang akut itu hitungannya dari saat awal cedera sampai dengan seminggu. Apa itu yang akut ya? Contohnya ini kalau misalkan luka patah tulangnya yang agak parah, misalkan di patah tulang di paha, misalkan ya. Nah, paha itu kan tulang yang besar ya, tulang yang besar, jadi dialiri pembuluh darah yang besar. Jadi kalau dia patah, kemudian pembuluh darahnya itu robek, itu bisa perdarahan banyak, bisa 1,5 liter. Jadi kalau nggak diatasin, bisa aja shock, bisa aja langsung tensinya rendah, bisa aja mengakibatkan kematian. Itu yang paling parah ya. Itu yang akut ya, berarti ya? Yang akut ya, hitungan beberapa menit. Berarti dari kejadian langsung kerasa gitu ya dok ya? Ya itu ya, makanya tindakannya harus segera, terutama kalau yang patah tulang besar ya. Kemudian ada juga resiko infeksi ya, komplikasi infeksi, terutama kalau luka terbuka. Luka terbuka itu kan ya ada udara masuk ya, jadi ke dalam bisa masuk ke kulit, otot, darah, tulang. Kalau infeksinya itu nyebar ke darah, itu bisa ke seluruh badan, bisa yang namanya sepsis, itu juga bisa beresiko ke kematian. Ya, itu kalau terbuka. Ada juga namanya sindroma kompartemen. Apa itu? Yaitu biasanya pada patah tulang tertutup ya. Jadi ibaratnya gini nih, satu ruangan kelas yang harusnya muat 10 orang. Ya, jadi kan tadi yang saya bilang kalau patah tulang kan bengkak ya. Betul. Jadi kan sel-sel tuh radang tuh bengkak, tambah banyak ya. Sedangkan pintunya tuh tertutup, kulitnya kan utuh ya. Ada yang namanya sindrom kompartemen tuh, tiba-tiba otot sama sel-selnya tuh membengkak dan akhirnya menekan saraf dan pembuluh darah. Nah itu bisa beresiko sih, bisa beresiko organnya itu bisa lumpuh ya. Jadi gejalanya itu apa? Jadi ortopedi ini banyak singkatan ya. Sindrom kompartemen tuh mungkin untuk rekan-rekan sekalian juga bisa ini ya menyadari ya, ada 5P ya. Yang pertama itu pain ya, pain itu sakit. Jadi kalau ada kegawatan nih harus segera ya pain. Jadi yang awalnya biasa aja jadi sakit banget, nah itu harus hati-hati. Kemudian pelor tuh pucat. Jadi kan ini kan warnanya pink ya, tapi kalau patah tiba-tiba pucat, itu artinya putih ya gitu ya? Artinya pembuluh darahnya itu ini berarti nggak ngalir bagus karena dia tertekan sirkulasi darahnya. Kemudian itu pulseless, nadinya nggak teraba. Kemudian parestesi itu rasa kebas, kesemutan. Atau paralisis, dia tiba-tiba nggak bisa menggerakkan. Nah, sindrom kompartemen itu tadi prinsipnya karena bengkak, isinya membludak, pintunya kan tertutup, jadi tata laksana kegawatannya harus dibuka. Ya, jadi itu untuk menyelamatkan pembuluh darah sama saraf. Itu komplikasi akut ya. Kalau dibiarkan itu bisa terjadi kecacatan. Gitu. Kalau yang kronik, yang datang 5 bulan misalkan, dia santai-santai aja, nggak terjadi hal-hal yang tadi. Tapi apa yang kemungkinan terjadi? Kemungkinan yang pertama adalah non-union. Non-union itu tulangnya patah, tapi nggak bisa nyambung, ya, nggak bisa nyambung. Atau malunion, nyambung tapi bentuknya nggak bener. Nyambung sih tangannya, tapi tangannya bengkok, gitu. Itu bisa aja 6 bulan kemudian. Tentu dia fungsi tangannya nggak bisa sesempurna awal. Itu kalau penanganannya tidak tepat. Jadi ilmu baru nih dok. Jadi yang pertama kan ada yang namanya akut gitu ya. Akut itu memang kalau misalnya dari kejadian langsung kerasa gitu ya. Itu mungkin udah langsung
ke rumah sakit itu ya. Nah ini yang kronik ini loh, yang beberapa bulan baru kerasa gitu ya dok ya. Dari apa fungsinya juga kadang juga kalau misalkan tidak sempurna yang sebelumnya gitu ya dok ya. Nah dok, kalaupun memang ada pasien yang sudah punya gejala dan dia udah fix nih, udah trauma ekstremitas fraktur nih. Biasanya pemeriksaan apa aja yang dilakukan pada pasien tersebut, dok?